Baik, mohon maaf tadi sempat terputus bahasannya. Jadi kita masih membahas di dalam economic growth itu sendiri di pertumbuhan ekonomi ya. Jadi nanti saya mohon kalian tetap menyimak di dalam bahasan yang di slide yang berikutnya itu tadi ya. Nah, kalau tadi kita sampai pada kontraksi yang ketiga ya kalau nggak salah, kontraksi yang ketiga di dalam Indonesia. Nah, itu nanti di tahun 2020 ini Indonesia sudah mengalami kontraksi ya di bulan September ini, bahkan sudah dilihat bahwa kalau dari triwulan, jadi ini bulan ke berarti triwulanan ya. Triwulanan quarterly kita melihat bahwa Indonesia mengalami kontraksi minus 5,4 kalau nggak salah. Nah, itu tadi. Terus kalau kita membicarakan yang namanya pertumbuhan ekonomi, sebenarnya nanti akan kita, kalau kalian nanti belajar di buku atau belajar di slide yang satunya di buku yang saya share itu ada yang namanya modern growth economy. Jadi ada yang namanya ekonomi modern. Ekonomi modern ini di apa namanya di dipopulerkan itu di Inggris. Jadi ini mengenai revolusi industri itu loh. Jadi di revolusi industri itu nanti kita melihat bahwa ada penemuan-penemuan baru yang itu pun yang mendapatkan penemuan baru itu adalah di Inggris, sedangkan negara-negara miskin lainnya itu biasanya hanya sebagai follower. Kalau kalian lihat itu seperti itu. Nah, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu pun bisa dilihat dari peningkatan kualitas dari faktor produksinya, dari supply maupun dari demand. Kalau dari supply itu kan berarti dari faktor produksinya ya, mulai dari sumber daya alamnya juga kualitas kuantitasnya meningkat, sumber daya manusianya juga seperti itu, modalnya juga, sampai dengan teknologinya yang berkembang. Kemudian di bagian yang demand-nya ya, ketika dari supply-nya sudah menawarkan seperti itu, berarti ya dari demand-nya, yaitu dari bisnis, dari rumah tangga konsumsi, dan juga dari pemerintah juga harus menangkap dari penawaran tadi supaya apa? Supaya expand, supaya meluas lagi outputnya seperti itu. Kemudian nanti juga dilihat bahwa ternyata itu yang namanya apa itu pertumbuhan ekonomi itu tadi tidak hanya dilihat dari itu saja, tetapi ketika ekonomi itu dikatakan tumbuh yang sebenarnya loh ya, tumbuh yang sebenarnya itu ada 4 hal ini begitu. Jadi ada peningkatan kualitas barang dan jasa. Nah, peningkatan kualitas barang dan jasa ini tidak hanya tambah saja, tidak hanya kuantitasnya saja, tapi kualitasnya bisa tercermin dalam kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Bagaimana masyarakat itu mengalami kesejahteraan dengan mendapatkan barang dan jasa yang bagus seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya peningkatan jumlah waktu luang. Bagaimana sekarang ini ternyata yang namanya kalau ekonominya seseorang tumbuh, biasanya ya waktu luangnya itu seharusnya semakin banyak. Waktu luangnya di sini bukan berarti guler-guler gak produktif gitu ya. Bisa jadi kalau sekarang ini orang-orang itu time leisure-nya itu malah dipergunakan untuk mengeksplor yang disenanginya, apa ya, passionnya misalkan seperti itu. Jadi time leisure-nya biasanya digunakan untuk traveling, salah satu contohnya seperti itu, atau digunakan untuk baking, atau untuk digunakan untuk apa itu sepedahan, cycling gitu ya, baik bicycle sekarang kayak itu kan, sekarang itu banyak sekali yang hobinya naik sepeda. Nah, itu kan peningkatan jumlah waktu luang juga, bagaimana orang-orang memperhatikan dirinya. Nah, yang ketiga ternyata ada peningkatan kualitas hidup. Ada hubungannya dengan peningkatan jumlah waktu luang tadi. Ketika ekonominya sudah tumbuh, seseorang tadi kehidupannya sudah lebih baik, maka kualitasnya juga akan semakin bagus juga. Bisa dilihat sekarang ini orang-orang sangat memperhatikan dengan yang namanya kesehatan. Apa-apa organik, terus diet sehat, terus makan makanan power food gitu ya. Ada dulu apa itu namanya kali itu kan nggak tahu ya, terus sekarang itu ada kale, ada goji berry, ada chia seed, ada Himalayan salt dan lain-lain gitu ya. Itu menandakan bahwa orang-orang itu sudah aware terhadap kualitas hidupnya gitu. Kalau barang-barang seperti itu, power itu kan harganya nggak murah ya. Ketika orang-orang mampu, berarti kan terjadi yang namanya peningkatan kualitas hidup.
Dan ternyata kalau ekonomi tumbuh itu juga dampak lingkungan diperhatikan. Ekonomi lingkungannya diperhatikan karena selama ini apalagi di daerah industri ketika perekonomiannya meningkat, industrinya tinggi, banyak pabrik gitu kan ya. Itu ternyata yang paling berdampak adalah lingkungannya rusak. Dan itu padahal sangat susah untuk dibenahi. Nah, itu adalah rangkuman mengenai economic growth ya. Saya harap nanti kalian membacanya secara mendalam gitu. Jadi bisa hanya menjelaskan secara sekilas-sekilas saja di sini. Jadi saya harap nanti kalian bisa membacanya sendiri gitu. Kalau nggak paham nanti silakan ditanyakan ke Bu Lisa gitu ya. Bahasan selanjutnya adalah mengenai bisnis cycle atau siklus bisnis. Saya rasa ini kemarin ketika kalian di pengantar makro ini sudah ada bahwa siklus bisnis itu ada 4 tahapan ya. Ada peak, puncak, kemudian recession, ada trough, ada expansion. Gitu kan? Peak berarti kan peak itu ada di puncak, sedang bagus-bagusnya. Kemudian kok langsung resesi, Bu? Resesi itu terjadi ketika apa? Kemarin ketika terjadi inflasi minimal 2 periode secara berturut-turut, maka akan terjadi yang namanya resesi. Terus kalau sudah resesi, maka ketika itu dibiarkan terus-menerus akan turun ya, jatuh ke palung yang namanya nanti bisa menjadi depresi. Nah, yang namanya resesi biasanya terjadi kontraksi dalam perekonomian, kemudian jatuh ke jurang depresi yang harusnya adalah apa? Harus naik. Nah, itu kalau kalian lihat ada growth, ada tren gitu ya. Nah, itu nanti harus supaya bisa naik apa? Harus mengalami yang namanya ekspansi. Ekspansi perekonomiannya tadi. Diekspansi supaya naik, bisa kembali lagi kepada peak. Nah, ini sebenarnya bisnis cycle sudah dibahas waktu di pengantar makro gitu ya. Berikutnya, nah ini di bisnis cycle ini pun ada fluktuasi tadi gitu kan ya, bagaimana terjadi yang namanya economic shock gitu ya, bahwa ada sampai dengan resesi terus trough tadi itu kan termasuk economic shock gitu. Dan dimana ketika economic shock itu nanti akan ditandai juga dengan yang namanya prices are sticky downwards gitu ya. Harganya lengket atau harganya itu kaku, tidak bisa naik atau turun gitu kan, susah gitu. Itu biasanya mengenai prices are sticky downwards. Nah, jadi kalau kita tadi ulangi lagi ya, Bu Diza ulangi lagi mengenai economic shock sama price are sticky downward, kemudian economic response entails decrease in output and employment. Nah, ini sebenarnya kan economic shock ini berarti kan adalah guncangan ya, guncangan ekonomi, bahwa ketika yang namanya guncangan ekonomi ini terjadi, ini biasanya tuh tidak terduga. Jadi akan sulit disesuaikan oleh individu, konsumen, dan juga perusahaan, sehingga harganya itu menjadi sticky, menjadi kaku begitu ya. Jadi ketika harganya menjadi kaku ini nanti akan mengakibatkan apa sih gitu ya, ketika harga tadi menjadi tidak fleksibel atau kaku tadi, itu berarti pengeluaran itu kan nanti akan tiba-tiba turun ya, karena misalkan pengeluaran kita itu tiba-tiba turun seperti sekarang ini, misalkan sekarang ini kita sedang mengalami yang namanya economic shock gitu kan ya, pendapatan kita tiba-tiba menurun, sehingga ketika pendapatan dari masyarakat menurun, otomatis ya pengeluaran kan menurun, orang-orang akan berhemat sekarang ini ya. Ketika orang-orang itu nanti berhemat, maka yang terjadi adalah pengeluaran dari perusahaan tadi akan menjual barang itu kan semakin sedikit. Kalau menjual barang semakin sedikit, maka perusahaan tuh nggak bisa menurunkan harga, karena kalau dari sifat penawaran kita tahu bahwa kalau harganya kalau barangnya itu nanti produksinya sedikit, otomatis harganya itu kan seharusnya adalah turun, tapi itu nggak bisa gitu. Sedangkan ketika penawaran penawaran barang, jumlah barang yang ditawarkan banyak, otomatis harga yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Itu kan kalau hukum penawaran. Tapi karena pengeluarannya akan menurun, maka perusahaan pun tidak bisa menyesuaikan itu, sehingga harganya tadi kaku gitu ya. Karena perusahaan hanya bisa menjual sedikit barang seperti itu. Nah,
Ketika harga kaku tadi itu menjadikan penjualan semakin lambat, otomatis akan menyebabkan GDP atau PDB tadi semakin turun. Kalau PDB turun, otomatis lapangan kerja akan turun. Kalau lapangan kerja akan turun, karena permintaan dari masyarakat itu kan turun juga ya, maka otomatis akan terjadi yang namanya kontraksi tadi, akan menuju ke jurang resesi tadi ya, ke yang setelah habis peak itu nanti akan resesi. Terus karena harga-harga tadi tidak fleksibel, maka itu tadi yang akan menyebabkan terjadinya guncangan ekonomi. Nah, guncangan ekonomi ini kan akan menyebabkan siklus ekonomi yang besar. Kalau tadi kita sudah pada di Indonesia sendiri sudah pada jurang resesi, nah itu tadi bahwa ketika jurang resesi terjadi, maka akan terjadi yang namanya eh, siklus bisnis tadi. Nah, ternyata ada inovasi yang atau apa ya, yang menyebabkan apa ya, menyebabkan dari keguncangan ekonomi tadi. Kalau sekarang kita ini mengalami guncangan ekonomi karena adanya pandemi COVID. Tapi selain itu sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan guncangan di dalam ekonomi. Seperti misalkan ada inovasi, ada apa ya, penemuan baru gitu. Terus seperti sekarang ini masuk adanya komputer, internet, alat-alat canggih gitu kan, itu sehingga mengubah yang namanya produktivitas. Kemudian ada juga ketika apa itu namanya, kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter sehingga terjadi yang namanya terjadi ledakan inflasi. Terus ada juga kadang-kadang ada kegiatan politik. Terus kalau di Amerika itu terjadi ketidakstabilan finansial pada tahun 2007 dulu. Kalau Indonesia ini sekarang sedang terjadi yang namanya guncangan gitu ya. Kita sedang yang namanya terguncang. Itu nanti yang di bisnis cycle tuh seperti itu.